Mari mengenal Santo dan Santa dalam Gereja Katolik. Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja, diperingati setiap tanggal 7 Desember. Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur Gaul dengan wilayah kekuasaannya meliputi Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Di kemudian hari ia terkenal sebagai seorang ahli hukum yang disegani. Keberhasilannya di bidang hukum menarik perhatian Kaisar Valentinianus. Ia kemudian dinobatkan menjadi gubernur Liguria dan Aemilia, yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal dunia, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme. Mereka berselisih tentang siapa yang akan menjadi uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milano. Para Arian berusaha melibatkan Kaisar Valentinianus untuk menentukan bagi mereka calon uskup yang tepat. Kaisar menolak permohonan itu dan meminta supaya pemilihan itu dilangsungkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah lazim, yaitu pemilihan dilakukan oleh para imam bersama seluruh umat. Ketika mereka berkumpul untuk memilih uskup baru, Ambrosius dalam kedudukannya sebagai gubernur datang ke basilika itu untuk meredakan perselisihan antara mereka. Ia memberikan pidato pembukaan yang berisi uraian tentang tata tertib yang harus diikuti. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil, "Uskup Ambrosius! Uskup Ambrosius!" Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milano. Ambrosius enggan menerimanya karena ia belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Tetapi akhirnya atas desakan umat, ia bersedia juga menerima jabatan uskup itu. 6 hari berturut-turut ia menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup. Setelah itu, ia ditahbiskan menjadi uskup. Seluruh hidupnya diabdikan kepada kepentingan umatnya. Ia mempelajari kitab suci di bawah bimbingan Imam Simplicianus, memberikan khotbah setiap hari Minggu dan hari raya, dan menjaga persatuan dan kemurnian ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Dengan bijaksana, ia membimbing hidup rohani umatnya. Ia mengatur ibadat hari Minggu dengan tata cara yang menarik, sehingga seluruh umat dapat ikut serta dengan gembira dan aktif, mengatur dan mengusahakan bantuan bagi pemeliharaan kaum miskin, dan mentobatkan orang-orang berdosa. Ambrosius, seorang uskup yang baik hati dalam melayani umatnya. Selama 10 tahun, ia menjadi pembela ulung ajaran iman yang benar menghadapi para penganut Arian. Pertikaian antara dia dan kaum Arian mencapai klimaksnya pada tahun 385, ketika ia melarang keluarga kaisar memasuki basilik untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Seluruh umat mendukung dia selama krisis itu. Ia dengan tegas menolak permintaan Justina, permaisuri kaisar yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik kepada para penganut Arian. Ia berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dan melakukan pembantaian besar-besaran. Ambrosius tak segan-segan mengucilkannya dan tidak memperkenankan dia masuk gereja. Ia menegaskan bahwa pertobatan di hadapan seluruh umat merupakan syarat mutlak bagi Theodosius untuk bisa diterima kembali di dalam pangkuan Bunda Gereja. Katanya, kalau Yang Mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, Yang Mulia juga harus mencontohi dia dengan bertobat. Kepala negara adalah anggota gereja, tetapi bukan tuannya. Theodosius, yang dengan jujur mengakui dosa dan kesalahannya, tak berdaya di hadapan kewibawaan uskup Ambrosius. Ia mengatakan, "Ambrosius adalah satu-satunya uskup yang menurut pendapatku layak memangku jabatan yang mulia ini." Ambrosius, seorang uskup yang berjiwa praktis, meskipun kepentingan politik sangat menyita perhatiannya. Namun ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Salah satu kemenangannya yang terbesar ialah keberhasilannya mempertobatkan Santo Agustinus. Ambrosius meninggal dunia pada tahun 397 dan digelari pujangga gereja. Ia termasuk salah seorang dari 4 orang pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja barat.